Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya sedang ada di rumahnya Pak Joni. Di sini ada Pak Joni. Nah, ini Pak Joni, ini istri dari Pak Joni, Ibu Joni. Nah, ini Pak Marlan, atau terkenalnya Syekh Jangkung. Masya Allah. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan patrap diam, yaitu untuk menerima dan berserah total kepada Allah. Kira-kira ada 1 jam tadi ya Pak Jon ya, kurang lebih 1 jam. Apa yang jenengan rasakan Pak Jon setelah melakukan patrap diam? Patrap diam yang saya rasakan pertama ya, ada rasa sakit di leher. Habis itu ya ada pikiran bilang datang saya kembaliin gitu kan. Habis itu ada rasa apa lagi gitu kan. Begitu saya rasakan. Alhamdulillah. Nah, itulah cara Allah memperkenalkan dengan semua apa yang ada di dalam diri kita ya. Perkenalkan dengan pikiran, perasaan, hati. Nah, itu udah penyaksian yang nyata. Jiwa kita menyaksikan dengan diperkenalkan oleh Allah. Nah, tak kala kita diam, Allah lah yang memperkenalkan kepada kita. Nah, pikiran yang sering datang ya, alhamdulillah. Nah, itu sebetulnya patrap diam ini untuk melatih kesadaran kita selalu menyadari Allah dalam aplikasinya itu. Jadi ya sudah tidak membutuhkan apa-apa tak kala kita mau bertemu Allah, itu cukup diam, sadari Allah, udah ketemu gitu. Nah, disitulah nanti kita akan paham, dibimbing oleh Allah dalam kehidupan, ditunjukkan oleh Allah cara-cara, misalkan tak kala kita memang sudah berserah itu dibimbing lah pokoknya. Intinya itu ke situ, patrap diam itu dalam aplikasinya itu memahami perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Pak Marlon gimana Pak Marlon? Apa yang dialami Pak Marlon? Rasanya yang saya alami rasa itu ya. Rasanya saya naik badan mau angkat terus mau tingkang rasanya gitu. Makin tinggi rasa ketinggian itu lama-lama turun, akhirnya saya rumit gitu. Itu aja yang dialami. Ya, alhamdulillah. Apapun yang dialami diterima saja dengan penuh kepasrahan. Nanti hikmahnya ada, nanti pembelajarannya ada Pak. Kalau Ibu apa yang dialami Bu? Yang pertama tadi rasa saya itu naik ke atas gitu juga. Kayak naik ke atas gitu. Iya. Nah, Habis itu rasa nunduk begini. nah di Tegak lagi. lagi. Ya tadi mau pikiran-pikirannya itu. Yang datang ya. Iya. Nah, itu disaksikan oleh jiwa. Nah, itu insya Allah kalau kita sering latih dan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nah, itu akan bisa membedakan mana yang datang dari pikiran, dari perasaan, dari ego, dari nafsu, dengan yang murni dari Allah. Nah, itu. Karena jiwa ini memahami petunjuk Allah itu ya tanpa bisikan, tanpa kata-kata, tapi langsung ngerti gitu, paham. Kalau menggunakan kesadaran jiwa ini, jadi nggak nanya lagi nih petunjuk dari siapa, nah, gitu, enggak. Tapi paham, dia menyaksikan, oh ini dari pikiran, ini dari nafsu, ini dari ego. Dia langsung jiwanya berlindung ke Allah. Ya Allah, nah, jangan biarkan aku mengikuti egoku, jangan biarkan aku mengikuti nafsuku. Nah, itu yang disebut komunikasi langsung, itu tanpa kata, tanpa suara, tanpa ruang dan waktu.
Jadi cukup langsung pakai kesadaran, tak langsung nyadari Allah. Nah gitu loh, dalam keseharian itu. Entah kalau kita sudah terbiasa menggunakan kesadaran, lama-lama ya sudah, komunikasi dengan Allah itu ya tidak perlu ruang dan waktu lagi. Ya, simple. Tapi kalau untuk latihan khusus, untuk patrap diam, oke lah, kasih waktu. Kan mau jam berapa diwaktukan, sekian lama diwaktukan. Tapi dalam aplikasi itu udah tanpa ruang dan waktu lagi. Jadi kesadarannya kita langsung udah menyadari Allah, berserah kepada Allah, minta bimbingan Allah, ya sudah. Jadi dalam perilaku kehidupan kita itu ya sesuai yang dibimbing gitu loh. Pikirannya itu sesuai bimbingan Allah, berfungsi sesuai dalam bimbingan Allah. Perasaannya berfungsi sesuai dalam bimbingan Allah. Egonya berfungsi sesuai dalam bimbingan Allah. Karena ini di dalam kehidupan itu dia mempunyai peran-peran masing-masing, punya manfaat masing-masing gitu loh. Nah itu kalau dalam bimbingan Allah insya Allah aman gitu. Yang jadi masalah itu karena kita tidak dalam bimbingan, akhirnya semaunya. Nah itulah yang akhirnya mengganggu dalam hidup. Pikiran ini mengganggu karena tidak dalam bimbingan. Perasaan ini mengganggu karena tidak dalam bimbingan. Tapi kalau dalam bimbingan itu akan nikmat. Nah itu seperti kalau ibaratkan itu lika-likunya kehidupan lah. Di saat kita duduk diam, pikiran nongol, yaitu istilahnya masalah lah. Perasaan nongol, ya itulah masalah lagi. Kaki kesemutan, masalah lagi. Seakan-akan terbang, nah itu masalah lagi gitu. Cuman kapasitasnya berbeda. Nah itu di saat kita menyadari itu dari Allah, kita terima dari Allah itu semua kita terima tanpa no comment, no komplain. Sebetulnya dengan kesadaran itu begitu dapat masalah, menyadari disertai solusi. Begitu ada kesedihan disertai kebahagiaan. Jadi udah no comment, no komplain, menjalani hidup udah dengan bimbingan Allah. Nah itu fungsi dari metode patrap diam, agar kesadaran kita itu langsung nyambung menyadari. Dan itu bisa kita aplikasikan sebagai alat untuk kita komunikasi dengan Allah, menggunakan patrap diam. Diam sejenak, sadari Allah. Nah disitulah kita komunikasi pakai kesadaran tadi. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Harus kemana saya melangkah ya Allah? Nah ini selalu ada komunikasi. Misalkan sakit, tak kala kita menyadari sakit ini pemberian Allah, jiwanya kan akan nerima tuh. Nah, sakit ini pemberianmu ya Allah, dan yang bisa menyembuhkan Engkau ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Nah, ke dokter kamu. Nah, ini ke dokternya itu dulu dalam bimbingan Allah, dalam keberserahan kepada Allah. Jadi tidak karena dirinya itu, atau tidak karena ingin sembuh, tapi karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah, begitu sembuh, kesadarannya menyadari disembuhkan, tidak nyangkut di dokter, tidak nyangkut di obat. Gitu. Hingga kesadarannya tetap yang menyembuhkan Allah. Dengan menjalankan perintah Allah, pergi ke dokter. Amanahnya apa? Wah, udah ditanya lagi amanahnya. Amanahnya tubuh, tandanya sakit, perintahnya dokter. Nah, itu kalau pakai kesadaran ini cepat. Kalau memahami perintah udah pasti sesuai dengan amanah tanda perintahnya. Dah, pakai kesadaran kebuka semua. Mudah-mudahan kita ini selalu ada dalam lindungan dan bimbingan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menyaksikan nyata wujud Allah dalam kehidupan sehari-hari, tidak halusinasi, tidak mencari-cari lagi Allahnya yang mana, tapi menyaksikan dalam kesadaran kita, lahir batin kita menyaksikan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.